Oke, sahabat rakyat kecil, teman-teman ontelis dan ontelista di Indonesia. Sesuai dengan janji saya, di segmen 2 ini kita akan ngobrolin tentang sebuah keunikan dari batu, teman-teman. Nah, kalau kemarin kita ngobrolin tentang sepeda, saya nggak mau kalah gitu ya, saya mau belajar tentang hal ini. Nah, saya boleh tanya, Pak, tadi kalau di sesi kemarin Mas Agus juga pernah cerita tentang batu-batuan ini ya, pengalamannya. Bapak sendiri mulai mendalami tentang batu ini dan suka batu ini sejak kapan, Pak? Kalau suka mulai SMP, masih kecil ya sudah suka. SMP? Ya, masih sekolah lah. Apa yang membuat Bapak suka? Karena kakek pakai batu. Kakek pakai batu? Ya, abah saya juga almarhum semua pakai batu. Terus saya pingin bersaing sama kakek, pingin sama abah saya. Jadi saya kalau pulang sekolah ada sisa uang saku ke pasar gitu, cari gitu. Walaupun yang kecil-kecil, carinya suka. Gitu ya, ya, ya. Lama ke kakek meninggal, abah meninggal. Di rumah itu ada sisa yang sebelumnya saya tidak pernah melihat. Gitu. Tahu-tahu ada tamu datang, saya cari batu abahnya sampean. Langsung tanya gitu? Iya, dan itu kiai besar di Madura yang nanya. Wow. Ada ndak itu batu kakekmu? Ada ndak? Perasaan abah saya ndak pernah pakai sampai beliau meninggal. Setelah saya buka, oh ini mungkin yang dimaksud. Sampai saat ini saya simpan. Setelah itulah baru saya cinta, semakin cinta sama akik itu. Sampai saya beli, ada rezeki beli, ada rezeki saya. Ya, koleksi saya alhamdulillah adalah cukup untuk ya ratusan, ya ribuan lah adalah koleksi. Akik Ribuan ini per biji gini per biji, atau? ratusan sampai ribuan lah. Saya tidak ngitung lah, kurang-kurang lebih begitulah. Sama akik ya. Wow. Ngumpulin. Dan boleh tahu Pak, itu batu apa yang dicari oleh Bapak Haji itu tadi? Ya batu yang menarik buat saya. Sebelum booming, saya sudah banyak menyimpan batu. Batu booming itu sekitar tahun 14 sampai 17 ya. 14 sampai 17 ya. Jadi saya dari awal tuh memang beli batu kelas-kelas batu lokal ya. Klinik-klinik ya saya beli, ada Junjung Derajat, ada Pamor Mata Dewa ya, seperti itulah saya beli. Terus beberapa lama setelah ada kemampuan ya, saya belajar beli pirus. Karena pirus waktu itu katanya kakek saya itu batu mahal, katanya itu batu luar. Ini tidak bisa orang beli dong kalau tidak berangkat haji dulu, Pak. Oh gitu. Gitu ceritanya kan. Jadi memang ada sejarahnya ya Mas ya. Ini siapa itu yang punya pakai warna biru pirus atau hijau itu orang top lah, orang top waktu itu. Saya penasaran, kapan saya bisa beli seperti itu. Waktu kuliah saya tahun 90-an ya, 92 kalau nggak salah. Berarti tahun 92 sudah ada virus itu tadi ya? Sudah banyak sebetulnya dulu banyak. Tapi saya baru beli pertama virus bagus menurut saya dan mahal pada waktunya ya. Saya tahun 92 beli. Tahun 92 di Malang, di Majapahit itu. Itu batu biru yang sampai sekarang saya simpan. Itu harganya 350 waktu itu. 350.000. Ya, itu kiriman saya 2 bulan itu, Mas. Kiriman ya. Gara-gara batu itu. Saya mengorbankan kiriman 2 bulan. 2 bulan nggak ada, habis ya? ya untuk virus waktu itu. Itulah saya nyimpan, ada rezeki sampai saya lulus, sampai saya ketemu dengan booming ini tahun 2017. 14 sampai kalau 14 Batu Nusantara. Iya. Batu Nusantara maksud saya. 14 sampai 17 itu Nusantara booming, saya ngumpulin batu virus banyak. Sampai sekarang. Mas, giliran saya tanya, apa sih yang membedakan antara tadi kan dijelaskan bahwa batu itu dari tahun 92 juga sudah ada gitu ya. Nah, sebelumnya tahun-tahun sebelumnya dari dulu sudah gitu. ada. Nah, apa sih yang membedakan antara pembentukan di tahun lama dengan sekarang? Kalau sekarang ini kan banyak teknologinya ya. Kalau zaman dulu mungkin manual banget. Apa sih yang membedakan, Mas? Jadi untuk bentuk teknik pengerjaan gosokan itu kalau tahun lama ini kan bentuknya kurang presisi karena maklum kan manual ya. Manual ya. Terus kualitas gosokan juga kurang bagus karena masih kurang alat yang canggih, termasuk amplasnya dulu kan mungkin sampai amplas
5.000 kan nggak ada, mungkin Betul. waktu itu Ya, kan pakai bambu. hanya manual, terus finishingnya ada yang pakai bambu, pakai daun pisang yang kering Ya, itu, betul. itu orang-orang zaman dulu seperti itu. Terus dilihat dari segi bentuk cincinnya dulu kebanyakan kuningan, jadi yang pakai perak itu sudah jarang sekali, hanya orang-orang tertentu. Dulu itu kalau memang zamannya sepuh, orang yang dilihat kelas menengah ke atas, mungkin perak ini sudah tidak dipakai, langsung dikasih emas zaman dulu. Kalau di bawahnya itu sudah pakai kuningan atau kayak alloy gitu. Cuman sekarang tahun sudah semakin lama semakin berkembang ya teknologi, jadi bentuk batu sekarang, apalagi yang untuk kontes, tidak untuk kontes pun sekarang bentuk batu sudah bagus-bagus di sisi. Betul. Jadi kualitas gosokan sudah bagus, kinclong, karena memang sudah ada alat, dikasih serbu intan, terus kapasitas dan kualitas amplas gosoknya itu ada yang sampai di grade 5.000. Ya, betul. Bahkan kalau yang Mika itu ada yang sampai 10.000, 12.000 ada. Jadi kan semakin kinclong. Ya. Hanya itu aja yang membedakan. Ya, beda. Terus catatan kalau batu dulu seperti Pirus ini Mas, ini kan dulu itu aslinya tidak susah, cuma setiap orang itu punya satu dua. Sekarang ini justru yang dicari ini batu Pirus yang tua-tua yang sudah ada di Indonesia, walaupun gosokannya itu sudah tidak bagus, pletot itu tetap dicari sekarang karena sudah tua banget batunya. Yang kedua dibetulin sedikit gitu, wah kinclong langsung batu yang kedua jenis batu-batu lama seperti itu, batu-batu lama di tambangnya sana, di asalnya sana di Persia sudah tidak ada, sudah ditutup. Makanya batu Pirus itu semakin lama semakin mahal, dan itu bisa dibuat investasi buat kita, buat anak cucu kita ya. Oh, ini kembali saya nanyakan Pak, tadi kan disebutin bahwa sampai mengorbankan dua bulan gaji gitu ya. 2 bulan gaji. Boleh tahu nggak Pak, seberapa fantastis di tahun 2022 ini harganya Pirus ini? Ya, harga Pirus tuh sudah Macam-macam. Sangat fantastis. Ada yang ditukar mobil, ada. Wow, range-nya berarti udah antara 100 ke atas. Ya, ada. Ya. Bahkan saya yang pernah dengar itu ada transaksi Pirus 2 biji 1 M punya beliau yang dari Tulungagung itu, tapi saya tidak sebut nama. Ya. Beli di Pasar Rawabening, almarhum juga penjualnya, juga saya kira pemain juga tahu semua. Itu 2 batu multicolor 400 juta sama 600 juta. Persia multicolor. Oke. Berarti sefantastis itu ya teman-teman ya. Saya juga baru tahu kan batu ini dengan nominal sefantastis itu. Makanya Mas Daniel pakai ini. Nah ini jangan gitu Mas. Saya ini orang yang mudah tersuntik oleh informasi baru. Nah, saya kembali lagi tanya. Nah tadi kan disebutin tentang harga ya. Nah sebetulnya ada nggak Pak muncul ketakutan tertentu tentang hobi ini yang hobi sekilas? Itu pernah muncul nggak? Atau pernah dihembuskan nggak oleh pecinta teman-teman batu ini? Nah ini beda dengan batu musiman Mas. Beda dengan batu yang baru muncul terus terkenal terus habis. Itu saya tidak kaget. Karena itu terkenalnya baru. Tapi batu baru itu yang tadi saya sebut tenggelam lagi, kelak tidak menutup kemungkinan akan bom lagi. Oh gitu ya. Karena beda dengan Pirus. Batu Pirus ini semenjak zamannya Fir'aun sampai sekarang sudah memang terkenal. Bahkan Nabi besar Muhammad SAW pakai ini di kelingkingnya. Jadi saya yakin batu Pirus itu mulai sejak zaman nenek moyang kita memang dicari, apalagi sekarang barangnya di versi limited edition. Kan kita ada tamu ini dari Iran ini, 2 orang, Mr. Nasir sama Mr. Hadi. Yang pemilik tambang ya Pak? Iya, betul, kebetulan mereka bukan pemilik tambang, pegawai tambang dari pemerintah Iran. Sekarang hadir di event ini. Mereka hadir, dia apresiasi tentang penggemar batu Pirus di Indonesia yang luar biasa. Karena memang sekarang harganya sangat fantastis di pasar dunia. Di pasar dunia. Ya.
Ya. Nah, Tuh. ini ke Mas Agus ini. Nah, kalau tadi dibilang bahwa ada mungkin apa ya pembentukannya macam-macam. Boleh tahu nggak Mas? Cara membedakan virus yang bagus dan tidak itu gimana sih? Buat orang awam ya, maksudnya orang seperti saya yang baru pertama ini. Jujur saya nggak pernah tahu. Cara paling gampang untuk membedakan gitu. Cara fisik itu nomor satu menurut saya paling gampang. Kalau batu bagus, kualitasnya bagus, batunya keras, kinclongnya pasti tahan lama. Oke. Tapi berarti kalau mengkilatnya ya? iya mengkilatnya. Tapi kalau batu muda ataupun itu kualitas kekerasannya kurang, lembek, walaupun kinclong, nanti mungkin beberapa hari lagi sudah buram lagi, perlu gosok Itu lagi. kurang. Itu itu berarti batu kurang. Batu Kualitas muda. Kualitas atau kurang. berbubur katanya orang-orang. Jadi Iya, iya. hanya itu aja. Kalau kinclongnya lama berarti batu itu tua. Kalau kinclongnya cuma berapa hari bikin kinclong digosok lagi itu berarti udah lembek. Oke. Berarti kurang tua. Itu aja. Itu aja Simple ya. Berarti ya simpel untuk pertama kali itu ya. Oke. Untuk karakteristik asli dan tidaknya bisa lagi dibahas untuk semakin jauh, semakin melebar. Pasti luas lagi Iya, ya, luas sama lagi. sepeda gitu ya dibahasnya. Oke. Nah. Jadi paling gampang itu ya. Kalau bagus pasar di Indonesia ini beda ternyata dengan Persi ya. Di Persi Indonesia ini lebih cenderung hati testenya itu yang spider spider motif ya, oh, artinya Uratnya. yang jaringnya itu ceplok ya. ceplok itu Indonesia. Tapi di Iran sendiri itu ngikuti pasar Eropa yang polos-polos biasanya seperti itu. Itu ya wajar-wajar saja karena itu pasar Indonesia dan pasar Eropa beda. Tapi terus terang orang-orang Iran, orang-orang tambang Persia juga ngakui kalau Indonesia ini pasar terbesar karena ya itu mulai dari nenek moyang kita yang sudah naik haji itu kan membawa oleh-olehnya ini dulu Pasti ini ya. ini. Jadi inilah mungkin ya makanya kita punya komunitas Mas ya ini. Ada komunitasnya. Ada tiap kota ada komunitasnya. Hari ini kita kumpul di Surabaya. Ngumpul di Surabaya. Hari ulang tahun Surabaya ini. Nah, jadi kita ada semacam pameran, silaturahmi dan kontes lah di sini. Ya. Untuk mempererat tali silaturahmi para pecinta batu virus ini di ya. Indonesia ya. Dan teman-teman informasi tadi sempat kita ngobrol di belakang gitu ya. Nominal isi dalam satu tas itu bisa sampai M. Kelihatan. Itu yang Ada. speechless gitu ya. Nominal dalam satu bag, satu tas gitu ya. Itu nominalnya bisa sampai M-an. Nah, di depan saya ini ada beberapa batu gitu ya. Di depan saya ini ada beberapa batu, mungkin teman-teman nanti. Nah, batunya kayak gini ya. Nah, teman-teman ini batunya. Pak, boleh ditunjukkan nggak Pak? Kira-kira dari jenisnya seperti apa Pak? Ini Xinjiang ya, Xinjiang Jawara Tosca hijau nasional sudah beberapa kali ini. Ini Jawara ya Pak ya. seperti ini spider web dan warnanya rata, kualitas batunya kinclong. Ini dapat dari kolektor Surabaya yang sudah almarhum dan kami sudah koleksi ini lama. Itu yang Ini virus Cina, Hubei. virusnya ya Pak ya. Kalau Persianya ini Persia. Itu Persia. Ini sama juga. Ini tadi Tosca Xinjiang, ini Tosca Persia. Oke. Ini spider juga. Ya, karena ini kontes ringnya juga harus mengikuti ini full emas. Itu emas Pak. Ya, full emas. Jadi karena kontes untuk memenuhi kontes sampai dibelain Iya. emas ukir ini di sini. Nah, ini. Saya bayangin ya harganya itu nggak wajar. Dan ini apa Oke. virus yang paling saya cintai. Ini sampai virus ya sekarang. Pak ya? Ini Laval Lillah. Oh, oke. Jadi ada motif ininya ya Pak ya? Lillah. Ini yang juara kelas motif Laval. Saya dapat dari Habib di Solo waktu itu. Saya potong ini jadi Lillah. Dan alhamdulillah ini masih bertahan di juara kelas Laval. Pas hafal Pak ya? Wow. Keren Pak, keren. Banyak yang lain. Banyak yang lain teman-teman. Aduh, ini saya lihat-lihat ini jujur agak sedikit gak percaya, tapi ini beneran ada. The real ringnya juga luar biasa teman-teman dan emas. Itu yang buat saya
kaget banget itu ngomongin tentang ini. Nah, ini Apa? yang kita jangan salah kaprah. Ada 50 ya ini juara di Tosca Small ini, kelas kecil. Ini bukan hanya sekedar Tosca Small ya. Ada orang menyebut virus Abdul Razak. Virus Abdul Razak itu bukan nama virus sebetulnya. Abdul Razak itu adalah model cutting, bentuk cutting. Karena yang memperkenalkan dia orang Iran yang bernama Abdul Razak itu yang memodelkan bentuk cutting seperti ini, jenong Artinya gitu, jenong gitu ya Pak. Kenapa dinamakan Abdul Razak ini? Karena bentuk cuttingannya yang memperkenalkan pertama itu adalah Abdul Razak di Iran. Makanya ini namanya virus Abdul Razak, itu cuttingan namanya, cuttingan Abdul Razak. Ini cuttingan Abdul Razak. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan saya terakhir, Pak. Dari semua, dari Mas Agus juga, Bapak juga, Pak Haji juga. Dari semua yang Bapak miliki, target ke depan, apa yang Bapak inginkan? Nah, ini kan. Sekali lagi saya pernah sampaikan kalau di ontel, teman-teman. Sama dengan ontel, Mas. Kita itu tidak akan pernah ada di akhirnya. iya. Sekarang bisa ngomong sama dengan ontel ya. Enggak, setelah saya menyelami di komunitas burung, komunitas ini ya kita ontel. Kira-kira apa sih Pak yang target Bapak selanjutnya dan yang belum tercapai? Saya ngomong. Bukan belum tercapai. Apa yang ingin dicapai? Pasti akan tercapai. Oh, pasti akan tercapai ya ini. Oke. Targetnya apa Pak? Punya teman banyak, silaturahmi, salawasi. Oh. Nah, sama dengan ontel. Sak dulure sak lawas. Gara-gara kita punya banyak teman. Punya banyak teman ya. Ontel gimana? Silaturahmi. 1 sepeda 1 juta saudara. Sejuta umat. Oke. Nah, ini pertanyaan saya yang paling terakhir ini Mas. Ada tipe tertentu nggak yang Bapak inginkan, yang Bapak belum punya dan inginkan? Apa di perbatuan ini? Jadi ini namanya manusia, Mas ya. Nah, ini pertanyaan jebak ini ya biasanya. Namanya manusia seperti juga di ontel. Kalau sudah katanya dulu tidak punya biru lat, karena biru versi besar atau kelas biru versi semualah, mikro, small, medium, large, besar, itu idaman semua pemain virus lover. Sama seperti di hotel namanya. Pingin sepeda Gazelle atau yang top sikloid atau Gazelle yang seri 11 umpamanya seperti itu contoh. Tapi saya tanya ke beliau-beliau yang sudah punya, apakah cukup di situ? Enggak kan? Enggak. Itulah di virus. Iya. Karena yang paling kita mentok itu nanti kita punya sahabat banyak, punya silaturahmi semua orang, dan itu rezekinya di situ. Saya kira seperti itu. Oke. Kalau Mas Agus sendiri gimana? Ya mungkin menurut saya juga hampir sama ya dengan Pak Haji Agus memang. Kita manusia ini kan ada puasnya. Jadi entah itu dari segi hobi ontel ataupun cincin sama saja. Ada yang bagus masih kepingin yang bagus. Begitu juga ontel. Nggak ada berhentinya. Nah, yang penting selama mampu ya. Selama kita mampu beli, jangan sampai kita ini kalah kemampuan dengan nafsu. Iya. Yang penting kalau ontel kita kayuh terasa nyaman berarti cocok dengan kita sebagai alat transportasi, silaturahmi, 1 sepeda 1 juta. Saudara. Oke teman-teman, itu tadi obrolan singkat saya bersama dengan Pak Agus dan Pak Haji Agus. Nah, ini menurut saya belajar sesuatu banyak tentang ini ya, bukan ngomongin tentang barangnya, tapi ngomongin tentang persaudaraan, ngomongin tentang bagaimana kita menikmati apa yang kita punyai, itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar kepingin. Nah, itu tadi kesempatan saya ngobrol sama orang-orang yang menginspirasi di dunia barang-barang antik, ontel, dan juga hari ini saya belajar sesuatu ngomongin tentang perbatuan. Tetap ikuti bersama dengan saya di Sepeda Ride Kecil, ngobrolin dengan orang-orang yang luar biasa yang saya akan interview. Baik semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.